Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan, mata kuliah Ekonomika Publik. Jurnal yang akan kami paparkan berjudul Carbon Tax Incident on Household Demand, Effects on Welfare Income Inequality and Poverty Incident in Thailand. Dalam bahasa Indonesia, insiden pajak karbon pada permintaan rumah tangga, dampak terhadap kesejahteraan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Thailand. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 6 dengan anggota Ana Suhanda dengan NIM 1980424141009, Indana Lazulfa Rahma dengan NIM 19804244035, Maharani Nur Hidayah dengan NIM 17804241003 dan Nidaul Fitri dengan NIM 19804244022. Baik, di sini saya Nidaul Fitri akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Thailand mengajukan Intended Nationally Determined Contributions atau INDC pada bulan Oktober tahun 2015 yang menguraikan rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 ke depan. Nah, kemudian mengikuti perjanjian Paris pada tahun 2015, para ahli dari Dana Moneter Internasional merekomendasikan penggunaan pajak karbon untuk memenuhi rencana tadi, yaitu INDC di negara yang ekonominya berkembang. Kemudian Nurdianto dan Reso Sudarmo pada tahun 2016 merekomendasikan pula penerapan pajak karbon untuk negara-negara ASEAN sebagai mekanisme yang efektif untuk mengurangi emisi karbon dan korektif ukuran untuk distorsi harga energi, misalnya subsidi energi yang besar dalam beberapa negara ASEAN. Selanjutnya, subsidi energi dapat memperburuk kesenjangan kekayaan dan orang miskin cenderung menerima lebih sedikit subsidinya daripada orang kaya. Misalnya ketika diterapkan di Cina. Nah, pajak karbon ini selanjutnya akan dapat menjadi instrumen reformasi kebijakan untuk mempersempit kesenjangan kekayaan. Adanya kekhawatiran tentang kemungkinan munculnya dampak distribusi pajak karbon yang merugikan mengenai ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan ini menjadi alasan publik untuk ragu terhadap kebijakan distribusi pajak karbon. Nah, permasalahannya adalah adanya dampak pajak karbon terhadap efek distribusi dari pajak atas kesejahteraan rumah tangga, ketimpangan pendapatan, dan tingkat kemiskinan berdasarkan konsumsi rumah tangga di Thailand. Selanjutnya, research question. Yang pertama adalah terkait efektivitas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pajak karbon secara efektif dapat mengurangi konsumsi energi di sektor perumahan? Kemudian, kelompok rumah tangga manakah yang lebih responsif terhadap perubahan harga yang disebabkan oleh pajak karbon ini? Kemudian, yang kedua adalah terkait pemerataan. Apakah pajak karbon menyebabkan dampak yang tidak setara pada kesejahteraan rumah tangga? Kemudian, kelompok rumah tangga mana yang lebih mungkin menderita kerugian kesejahteraan yang lebih besar? Dan yang terakhir adalah terkait sosial masyarakatnya. Pertanyaannya adalah, apakah pajak karbon memperburuk tujuan pembangunan sosial seperti ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan? Opsi daur ulang pendapatan mana yang harus dipertimbangkan untuk meminimalkan kerugian? Apakah berdampak pada tujuan sosial? Nah, itu adalah 3 research question dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah tujuan ilmiah. Nah, tujuan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui simulasi skenario pajak karbon dan memperkirakan efek distribusi pada kesejahteraan rumah tangga, kemudian ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berdasarkan konsumsi rumah tangga di Thailand.
Metodologi penelitian. Metodologi untuk penelitian di dalam jurnal ini menggunakan model mikrosimulasi yang menggabungkan estimasi sistem permintaan untuk mengevaluasi kejadian pajak karbon berdasarkan permintaan rumah tangga. Model mikrosimulasi telah banyak digunakan dalam penelitian terbaru untuk memperkirakan dampak distribusi dari energi dan kebijakan iklim pada kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kerangka ekuilibrium parsial. Tanggapan perilaku rumah tangga untuk perubahan harga energi ke dalam analisis juga termasuk dalam model mikrosimulasi. Selanjutnya, metode data. Penelitian ini menggunakan data dari 3 sumber utama, yaitu 1. Survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. National Statistical Office atau NSO melakukan survei sosial ekonomi rumah tangga Thailand atau SES setiap tahun untuk melakukan survei konsumsi dan di tahun-tahun ganjil untuk melakukan survei pendapatan. SES mengikuti sebuah metode sampling 2 tahap bertingkat. Sampel berasal dari 77 strata berdasarkan provinsi, dan setiap strata kecuali metropolitan Bangkok dibagi menjadi daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan jenis administrasi lokal, yaitu kota dan non-kota. Pada tahap pertama, atau untuk unit pengambilan sampel primer, wilayah pencacahan ditetapkan secara terpisah dan secara mandiri. Kemudian, tahap selanjutnya adalah memilih privat sampel rumah tangga secara sistematis, yaitu 15 rumah tangga perkotaan dan 10 rumah tangga pedesaan. Bobot stratifikasi dan bobot sampling dimasukkan dalam pengaturan survei untuk mewakili perkiraan rata-rata untuk seluruh populasi dalam penelitian ini. Yang kedua, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang diterbitkan oleh Biro Perdagangan dan Ekonomi, Kementerian Perdagangan. Indeks dihitung berdasarkan rumus less payers. Rumus ini juga diterapkan untuk menghitung indeks harga untuk agregasi konsumsi non-permanen lainnya. Yang ketiga, yaitu data input-output. Berdasarkan Badan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional atau NESDP, titik fokus resmi untuk ekonomi data di Thailand menyediakan data input-output setiap 5 tahun. Data terbaru yang tersedia adalah untuk tahun 2010. Kemudian data input-output mencakup transaksi antara 180 industri sektor yang dikelompokkan kembali menjadi 37 sektor dalam studi ini untuk analisis distribusi. 37 sektor industri dari tabel input-output kemudian dikategorikan menjadi 12 konsumsi kelompok untuk dicocokkan dengan data konsumsi rumah tangga dari survei nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, data yang digunakan untuk menetapkan estimasi permintaan dan memperoleh pengeluaran dan elastisitas harga. Data SES cross-sectional untuk tahun 2009, 2011, dan 2013. Data ini dikumpulkan sebagai dataset untuk estimasi modal Kuwaits. Yang kedua, kumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari 128.655 pengamatan yang memungkinkan distribusi pengamatan di seluruh waktu, yaitu tahun dan bulan wawancara dan wilayah. Yang terakhir, dataset akhir untuk estimasi permintaan dikurangi menjadi 114.470 observasi agar lebih mewakili mayoritas populasi dan sesuai dengan indeks harga yang tersedia. Untuk simulasi efek distribusi, data SES untuk tahun 2013 digunakan untuk mewakili seluruh penduduk. Nah, contohnya seperti ukurannya adalah 42.738 pengamatan sesuai dengan total 20,2 juta rumah tangga di Thailand menggunakan bobot sampel yang ditetapkan untuk mendapatkan seluruh data kependudukan. Karena data survei Thailand melebihi sampel populasi perkotaan. Mengabaikan spesifikasi desain survei dapat menyebabkan penaksir bias dan kesalahan standar yang salah. Jadi, survei pengaturan misalnya bobot pengambilan sampel dan stratifikasi digunakan
dalam studi ini untuk mendapatkan sarana bersyarat yang sesuai dari populasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai respon permintaan rumah tangga terhadap perubahan harga energi. Pengeluaran dan elastisitas harga di seluruh kelompok rumah tangga menentukan kerentanan rumah tangga dalam mengurangi konsumsi mereka ketika harga energi meningkat sebagai akibat dari pajak karbon. Mereka mengukur efektivitas kebijakan penetapan harga seperti kebijakan karbon pajak dalam mengurangi konsumsi energi rumah tangga melalui peningkatan dalam harga energi. Dalam tabel kedua, menyajikan pengeluaran yang dihitung dalam elastisitas harga menggunakan parameter yang diperkirakan dari model White. Secara keseluruhan, elastisitas pengeluaran menunjukkan bahwa listrik adalah suatu kebutuhan, sedangkan bahan bakar transportasi adalah unit elastis. Misalnya, 1% peningkatan pendapatan atau menggunakan pengeluaran konsumsi yang tidak tahan lama seperti proksi dapat meningkatkan permintaan listrik sebesar 0,634% dan bahan bakar transportasi rata-rata sebesar 1,001%. Kelompok agregat makanan dan minuman non-alkohol terdiri dari barang kebutuhan seperti yang diharapkan, sedangkan kategori konsumsi tidak tahan lama lainnya terdiri dari barang-barang mewah, yaitu elastisitas pendapatan sama dengan 1,267. Hasil dan pembahasan. Yang kedua yaitu mengenai pengaruh pajak karbon terhadap kesejahteraan di seluruh kelompok rumah tangga. Efek distribusi pajak karbon pada kesejahteraan rumah tangga tergantung pada besarnya perubahan harga, pentingnya energi dalam bagian anggaran rumah tangga, dan respon perilaku terhadap perubahan harga. Pajak karbon secara langsung telah menaikkan harga listrik dan produk minyak bumi masing-masing sebesar 17,1% dan 9,2%. Dan secara tidak langsung menaikkan harga barang dan jasa lainnya dalam kisaran 0,333,8% seperti yang ditunjukkan pada tabel ketiga. Secara keseluruhan, pengeluaran rumah tangga Thailand sekisar 11% pada konsumsi energi rata-rata, yang dapat akan disubkategorikan sebagai 7,9% dihabiskan untuk produk minyak dan 3,5% sebagai listrik. Sedangkan pengeluaran makanan dari minuman pangsa terbesar sekitar 45% dari total konsumsi. Tabel keempat menyajikan total kerugian kesejahteraan agregat yang disebabkan oleh suatu pajak karbon di seluruh rumah tangga di kuintil yang berbeda berdasarkan konsumsi yang seimbang. Rata-rata kerugian kesejahteraan bulanan untuk semua rumah tangga diperkirakan mencapai 442 baht per rumah tangga. Kehilangan kesejahteraan bulanan untuk seluruh penduduk yaitu berjumlah 8,92 miliar baht, 41% dari yang ditanggung oleh rumah tangga di kuintil teratas dibandingkan dengan hanya 8% yang ditanggung oleh rumah tangga di kuintil terbawah. Kehilangan kesejahteraan relatif di seluruh rumah tangga pada kuintil yang berbeda disajikan pada tabel kelima. Hasil dan pembahasan yang ketiga. Efek pada ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Efek pajak karbon pada ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Insiden di bawah status quo, yaitu kasus tanpa pajak karbon dan skenario pajak karbon dengan dan tanpa opsi daur ulang pendapatan diringkas dalam tabel 6. Menggunakan koefisien Gini sebagai pertidaksamaan langkah-langkah, perubahan indeks ketidaksetaraan di seluruh skenario pajak karbon dengan opsi daur ulang pendapatan menunjukkan bahwa pajak karbon adalah progresif di bawah 3 skenario transfer lump sum. Pensiun skenario
ditemukan menjadi yang paling progresif. Tanpa paket kompensasi, pajak karbon akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 1%. Efek pada kejadian kemiskinan adalah nihil di bawah transfer dan skenario makanan. Menariknya, pajak karbon mengurangi kemiskinan tarif sebesar 0,3 poin persentase di bawah skenario pensiun. Kesimpulan, kebaruan dari studi ini adalah untuk menginformasikan desain kebijakan pajak karbon dalam menangani 3 aspek: efektivitas, kesetaraan, dan sosial. Untuk aspek efektivitas, hasil estimasi permintaan menunjukkan bahwa kebijakan penetapan harga, misalnya melalui pajak karbon, cenderung tidak efektif dalam mengurangi konsumsi energi di sektor perumahan karena permintaan energi yang tidak elastis. Rumah tangga lebih responsif dalam mengurangi konsumsi bahan bakar transportasi daripada konsumsi listrik ketika harga berubah. Untuk aspek kesetaraan dan sosial, kekhawatiran tentang dampak negatif pajak lingkungan terhadap langkah-langkah pembangunan sosial seperti ketimpangan pendapatan dan insiden kemiskinan harus ditiadakan karena hasil penelitian ini menunjukkan pajak karbon akan berdampak minimal pada ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Thailand. Simulasi penggunaan pajak karbon dengan opsi daur ulang pendapatan menunjukkan bahwa hanya menggunakan sebagian dari pendapatan pajak karbon sebagai transfer lumsum ke rumah tangga dapat mengurangi efek negatif pada ketimpangan pendapatan dan kejadian kemiskinan. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan jurnal ini merekomendasikan kebijakan berupa yang pertama, penerapan kebijakan pajak karbon dengan opsi daur ulang pendapatan. Yang kedua, pembebasan pajak karbon atas gas alam perlu dipertimbangkan di Thailand. Saran penelitian untuk studi selanjutnya, yang pertama, fokus pada pengetahuan dari sisi permintaan untuk lebih memahami hubungan antara pengeluaran energi perumahan dan variabel rumah tangga. Yang kedua, studi lebih mendalam tentang pertukaran antara target lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan efek distribusi. Selanjutnya, kritik positif terhadap jurnal ini. Yang pertama, metode yang digunakan cukup bagus dalam penelitian ini. Yang kedua, pada bagian literatur disajikan pula berbagai jenis studi kasus serupa sebagai pembanding. Yang ketiga, studi ini memberikan kontribusi terhadap kebijakan literatur yang ada tentang efek distribusi pajak karbon di negara berkembang, melayani kepentingan akademis dalam hal penelitian tentang kebijakan pengurangan karbon. Kemudian, kritik negatif. Yang pertama, pajak karbon memberikan dampak yang negatif terhadap tujuan-tujuan sosial seperti ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. Yang kedua, pajak karbon terlalu fokus terhadap lansia atau orang tua sehingga masyarakat berusia muda kurang mendapatkan perhatian dari adanya privilege pendapatan pajak karbon. Yang ketiga, studi ini dalam jurnal ini kurang berfokus pada pengetahuan dari sisi permintaan sehingga kurang dapat memahami hubungan antara pengeluaran energi perumahan dan variabel rumah tangga. Baik, teman-teman, itulah materi yang bisa kita sampaikan dari kelompok 6 mengenai kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan pada jurnal Carbon Tax Incident on Household Demand, Effect on Welfare, Income Inequality, and Poverty Incident in Thailand. Baik, apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun saran bisa komentar di kolom Facebook, dan kelompok kami memohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang tidak berkenan. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.